Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Taubat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Kata para ulama sosial bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan mungkin dia di dunia ini bisa hidup sendirian. Seorang laki-laki membutuhkan temannya, seorang perempuan juga membutuhkan, dan siapapun di antara kita tidak ada yang bisa hidup sendiri. Namun kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin yang memiliki visi dan misi hidup yang mulia. Sebagai seorang mukmin, kita memiliki visi dan misi hidup yang mulia. Karena dulu kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berasal dari surga. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya menginginkan supaya kita nanti ketika pulang juga masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara faktor yang akan sedikit banyak mempengaruhi keimanan kita, pola pikir kita, tingkah laku kita adalah dengan siapa kita berteman. Makanya orang bijak dulu mengatakan, kalau kita ingin tahu siapa diri kita sebenarnya, maka lihatlah teman-teman di sekeliling kita. Bahkan seorang sahabat yang mulia, masih anak pamannya Rasulullah SAW, menantunya Rasulullah SAW, dan bahkan beliau termasuk orang mukmin pertama yang beriman kepada Rasulullah SAW dari kalangan anak-anak, yaitu sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Beliau pernah mengatakan, kulli man sadiquka aqulu laka man anta. Kata Ali bin Abi Thalib, katakan kepada saya siapa teman-teman Anda, maka saya akan bisa mengatakan siapa Anda sesungguhnya. Makanya dalam hadis lain juga Rasulullah SAW memberikan perumpamaan yang begitu sangat luar biasa. Bagaimana kita memilih teman? Kata Rasulullah SAW, seorang teman itu kemungkinan satu di antara dua. Kalau teman baik, jalisus salih, seorang teman yang baik, kahamilil misk, itu seperti penjual parfum. Dimana kalau kita sering berdekat-dekatan dengan penjual parfum, kemungkinan kalau kita mampu membeli, dan otomatis dengan itu kita akan bisa merasakan bagaimana harumnya parfum itu. Kalaupun kita tidak bisa membeli, minimal kita sudah ikut bisa mendapatkan wangi daripada parfum itu. Tapi kata Rasulullah SAW, sebaliknya, seorang teman yang buruk itu juga akan mempengaruhi keburukan dan menyebarkan virus-virus yang buruk kepada kita. Seperti halnya seorang pandai besi. Ketika kita sering berteman, sering bergaul, sering berdekat-dekatan dengan pandai besi, ada dua kemungkinan. Yang pertama, bisa jadi kalau kita tidak hati-hati, kita mendekat-dekat, kemudian baju kita terbakar. Atau paling sedikitnya, minimal pakaian yang kita kenakan itu akan terkena dengan bau asap daripada orang pandai besi ini. Makanya dalam Islam betul-betul sebisa mungkin kita mencari teman yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini dipesankan bukan hanya kepada kita orang-orang yang manusia biasa, orang beriman dengan kadar keimanan yang tidak sehebat Rasulullah SAW, tidak sehebat para sahabat, tidak sehebat salafus saleh. Bahkan Rasulullah SAW sendiri diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Kahfi yang kita dianjurkan untuk senantiasa membacanya di hari Jumat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai Muhammad, bersabarlah engkau bersama dengan sahabat-sahabatmu yang mereka senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di waktu pagi ataupun di waktu petang. Para pemirsa Taubat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi pilihlah teman yang baik, yang dengan itu mudah-mudahan bisa mengajak kita kepada kebaikan, mempengaruhi kita kepada kebaikan. Dan ketika kita menemukan teman-teman yang kurang baik, kalau kemungkinan besar kita akan terpengaruh dengan keburukannya, maka kita hindari, kita tolak ajakannya dengan cara yang baik. Mudah-mudahan dengan itu bisa membawa kita untuk senantiasa bisa istiqomah
sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.